Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali ya bersama saya Ibu Nisa yang akan menemani kalian belajar matematika di e-learning SMPN Negeri 7 Kota Cirebon. Oke, kalian pastinya sudah siap semua ya untuk belajar matematika hari ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, minggu yang lalu kan kita sudah belajar mengenai operasi bilangan bulat, penjumlahan serta pengurangan bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai operasi perkalian bilangan bulat dan pembagian bilangan bulat. Oke, kita mulai ya, sama-sama ya. Dimulai dari perkalian bilangan bulat. Kita mulai dengan perkalian bilangan bulat. Nah, coba kita lihat pertanyaan di layar. Apakah ada hubungan antara operasi perkalian dengan operasi penjumlahan pada bilangan bulat? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba kita memahami permasalahan nyata berikut ini. Coba kita lihat, ada gambar di sini. Ini resep dokter, pasti kalian sudah tahu semua ya, ini ya. Pasti melihat juga, pasti pernah mendapatkan juga. Nah, resep dokter yang tertera pada layar tersebut bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obat paracetamol 3 kali dalam 1 hari. Nah, dengan kata lain di situ 3 kali 1 berarti 1 tablet diminum pagi hari, 1 tablet diminum siang hari, dan 1 tablet diminum malam hari. Maka banyaknya obat yang diminum itu berarti 3 tablet, atau bisa ditulis dengan 3 kali sehari itu sama dengan 3 kali 1 sama dengan 1 plus 1 plus 1. Nah, dari contoh di atas kita dapat simpulkan ya bahwa perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Jika n adalah sembarang bilangan bulat positif, maka berlaku rumus. Nah, coba kita lihat di sini rumusnya di tampilan gambar ini. Jadi nanti misalkan A atau B bilangan bulat positif, maka yang poin A itu perkalian bilangan A dan B adalah penjumlahan berulang bilangan B sebanyak A suku. Nah, dapat ditulis di situ itu A ya, itu A kali B sama dengan B ditambah B sebanyak A sukunya. Nah, kemudian yang poin B, perkalian bilangan B dan A adalah penjumlahan berulang bilangan A sebanyak B suku. Jadi dapat juga ditulis B kali A atau sama dengan A plus A atau banyaknya B suku tersebut. Nah, perkalian bilangan bulat itu memiliki sifat-sifat berikut ini. Yang pertama yaitu tertutup. Nah, penjelasannya di sini, operasi perkalian bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Nah, rumusnya di sini A kali B sama dengan C. Nah, contohnya di sini 6 kali 5 sama dengan 30. Nah, kemudian sifat yang kedua yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Nah, meskipun tempat bilangan dipertukarkan, namun hasil perkaliannya selalu tetap. Nah, rumusnya di sini A kali B sama dengan B kali A. Jadi di sini contohnya 6 kali 5 itu sama dengan 5 kali 6. Nah, sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, meskipun tanda kurung dipertukarkan, namun hasil perkalian selalu tetap. Jadi rumusnya di sini A kali B kali C. Jadi nanti A kali B-nya itu dikurung, kemudian sama dengan A kali B kali C tutup kurung. Di sini bisa dilihat ya. Nah, contohnya di situ ada di situ ya. Kemudian sifat yang keempat adalah identitas. Nah, bilangan bulat dikalikan dengan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi bilangan 1 itu merupakan unsur identitas. Jadi di sini rumusnya A kali 1 sama dengan 1 kali A. Itu jawabannya tetap A, bilangan itu sendiri ya. Jadi contohnya kayak misalnya 5 kali 1 itu sama saja dengan 1 kali 5 dan hasilnya 5. Nah, kemudian sifat yang terakhir yaitu sifat distributif. Nah, sifat distributif pada perkalian ada 2 macam, yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan.
Nah, di sini kalau misalnya distributif terhadap penjumlahan, itu di sini A kali B ditambah C itu sama saja dengan A kali B plus A kali C. Nah, contohnya bisa dilihat di situ ya. 5 kali 7 plus 4 itu sama saja dengan 5 kali 7 plus 5 kali 4. Nah, di situ. Nah, kemudian perkalian terhadap pengurangan, rumusnya itu A kali B dikurang C itu sama saja dengan A kali B dikurangi A kali C. Nah, di situ lihat contohnya 5 kali 8 dikurangi 4 itu sama saja dengan 5 kali 8 dikurangi 5 kali 4. Nah, itu sifat-sifatnya. Kemudian perlu kalian ingat juga, jika perkalian antara dua bilangan positif dan negatif, maka berlaku sebagai berikut. Coba dilihat gambarnya. Di situ ada perkalian tanda. Nah, jika positif dikali positif itu nanti hasilnya positif. Kemudian jika positif dikali negatif itu akan menghasilkan negatif. Jika negatif dikali positif itu akan menghasilkan negatif, dan jika negatif dikali negatif itu akan menghasilkan positif. Nah, ini perkalian tanda ini diingat-ingat ya kalian ya. Jadi diingat-ingat, di garis bawah di situ. Nah, kita lihat contohnya. Contoh soal yang pertama, nomor 1 di situ, negatif 12 dikali 45 sama dengan, nah di sini sama dengan hasilnya itu negatif 540. Karena 12-nya ini negatif, kemudian dikali 45-nya itu bilangan positif, nah maka nanti negatif dikali positif itu nanti hasilnya negatif. Nah, jadi nanti 12 kali 45-nya menghitungnya, nah, nanti hasilnya negatif 540. Nah, di sini cara menghitung 12 kali 45 mungkin kalian juga sudah bisa ya ketika di SD. Nah, yang nomor 2, 35 dikali negatif 5 dikali negatif 6. Nah, kita lihat di sini yang negatif 5 dikali negatif 6 itu kita cari dulu. Nah, di sini negatif dikali negatif nanti hasilnya positif. Jadi nanti sama dengan di sini 35 dikali 30. Nah, 30 ini hasil dari negatif 5 dikali negatif 6. Jadi positif 30 karena di sini negatif dikali negatif. Nah, jadi nanti 35-nya positif, 30-nya positif, nah nanti hasilnya akan positif. Jadi nanti 35 dikali 30 sama dengan 1050. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perkalian bilangan bulat beserta contoh soalnya. Sampai di sini paham ya anak-anak ya? Ya, oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pembagian bilangan bulat. Yuk kita simak sama-sama. Pembagian bilangan bulat adalah operasi kebalikan atau inverse dari perkalian. Nah, kita lihat contoh permasalahan berikut. Bu Fitri ingin membagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Fitri adalah 12 kue, sedangkan tetangga yang akan diberi kue ada 6 tetangga. Maka berapa masing-masing tetangga mendapatkan kue Bu Fitri? Nah, penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat di situ. Nah, Bu Fitri tadi memiliki 12 kue ya. Nah, kemudian ingin membagi-bagikan ke 6 tetangganya. Jadi nanti 12 dibagi 6 dapat diartikan pengurangannya 6 terhadap 12 secara berulang hingga tak bersisa. Jadi bisa ditulis seperti ini. 12 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, 6 itu mengurangi 12 berulang 2 kali. Nah, 6-nya di sini berulang 2 kali ya. Nah, dengan kata lain, hasil dari 12 dibagi 6 itu sama dengan 2. Jadi bisa ditulis 12 dibagi 6 itu sama dengan 2. Nah, jadi masing-masing tetangga mendapatkan 2 kue. Nah, secara umum kita lihat di sini pembagian bilangan bulat. Secara umum jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, nah, jika A dikali B sama dengan C, maka A sama dengan B per C, dengan B-nya tidak sama dengan 0. Atau jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A, dengan A itu tidak sama dengan 0, dengan syarat A tidak sama dengan 0. Nah, kemudian perlu diingat juga
tanda pembagian. Jika perkalian antara dua bilangan bulat positif dan negatif, maka berlaku sama ya seperti perkalian yang tadi ya, perkalian tanda pembagiannya ya. Jika positif dibagi positif sama dengan positif. Jika positif dibagi negatif, itu hasilnya negatif. Nah, kemudian jika negatif dibagi positif, itu akan menghasilkan negatif, dan jika negatif dibagi negatif akan menghasilkan positif. Nah, kita lihat contoh soalnya, gabung antara penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Nah, kita lihat contoh soal yang nomor 1. Hasil dari negatif 160 dibagi negatif 2 dikali 3 adalah, nah, coba kita lihat di sini hasilnya ya. Di situ kan negatif 160 itu tandanya negatif ya, kemudian dibagi negatif 2 dikali 3. Nah, kalian kerjakan dahulu yang negatif 160 dibagi negatif 2. Nah, jadi nanti negatif dibagi negatif itu kan nanti hasilnya akan positif ya. Nah, kerjakan dahulu yang itu. Hasilnya itu sama dengan positif 80. Nah, baru kemudian kalian kalikan dengan 3. Nah, jadi nanti 80 dikali 3 sama dengan 240. Itu yang nomor 1. Kemudian contoh yang nomor 2. Yang nomor 2, soalnya hasil dari negatif 40 dikali 600 adalah, di sini bilangan 40 itu negatif ya. Nah, kemudian 600-nya itu positif. Jadi nanti negatif dikali positif itu nanti akan menghasilkan bilangan negatif ya. Jadi nanti negatif 40 dikali 600 sama dengan negatif 24.000. Nah, ini caranya. Jadi nanti negatif dikali positif hasilnya negatif 24.000. Kemudian lanjut yang nomor 3. Yang nomor 3 contoh soalnya yaitu hasil dari 5 kali 15 dikurangi 6 adalah, nah kita lihat pembahasan. Coba kalian lihat lagi mengenai sifat perkalian distributif. Nah, sifat distributif dalam perkalian. Nah, di situ nanti ini termasuk distributif pengurangan ya. Jadi nanti 5 kali 15 dikurangi 6 itu sama saja dengan 5 dikali 15 dikurangi 5 dikali 6. Jadi nanti 5 dikali 15 hasilnya berapa, kemudian dikurangi 5 kali 6. Nah, ini hasilnya 45. Nah, itu yang nomor 3. Kemudian lanjut yang nomor 4. Nomor 4 soalnya hasil dari 12 kali negatif 7 ditambah negatif 16 dibagi negatif 2 adalah, nah, coba dilihat. Apabila kalian menemukan soal seperti ini, soal campuran seperti ini, ada perkalian, penjumlahan, pembagian. Nah, kerjakan dulu yang perkalian ya, perkalian dan pembagian, baru kemudian penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini perkalian dulu nih ya, 12 dikali negatif 7. Jadi nanti kalian dikerjakan lebih dahulu yang ini, 12 kali negatif 7. Kemudian pembagiannya negatif 16 dibagi negatif 2. 12 dikali negatif 7 hasilnya negatif 84. Di sini positif, di sini negatif ya. Positif 12 dikali negatif 7 itu hasilnya negatif 84. Nah, kemudian di sini pembagiannya negatif 16 dibagi negatif 2 hasilnya positif 8. Nah, jadi nanti akhirnya negatif 84 plus 8 itu sama dengan negatif 76. Ya, di situ ya, diingat-ingat ya mengenai positif dan negatif. Yang contoh soal yang nomor 5 yang terakhir. Nah, soalnya hasil dari negatif 4 plus 10 dibagi 2 dikali negatif 5 adalah, nah, pembahasannya kita lihat. Nah, di sini tadi Ibu bilang bahwa kerjakan dulu yang perkalian. Nah, ini dikerjakan dulu perkalian 2 dikali negatif 5. Itu dikerjakan dulu. Ini 2 positif 2 dikali negatif 5 itu nanti menghasilkan negatif 10. Nah, kemudian nanti ke sini negatif 10-nya
Kemudian negatif 4 ditambah 10 dibagi negatif 10. Kemudian langkah yang kedua kita kerjakan yang bagi. 10 dibagi negatif 10 itu hasilnya negatif 1. Nah, kita bertemu dengan di sini negatifnya ke bawah ini, negatif 4 plus negatif 1. Nah, karena di sini ada plus dan minus, jadi plus negatif 1 plus bertemu dengan negatif itu nanti hasilnya negatif. Jadi nanti sama saja dengan negatif 4 dikurangi 1. Jadi nanti hasilnya negatif 5. Nah, itu dia contoh soalnya. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak ya. Oke, itu tadi materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Nanti jangan lupa kalian mengerjakan mengerjakan latihan soal yang ada di kolom tugas e-learning SMPN Negeri 7 Kota Cirebon. Ibu tunggu ya hasilnya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.